Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Surat yang akan kita pelajari saat ini adalah surat yang seharusnya kalau kita merenungkannya dengan baik dan benar, maka surat ini bisa mencegah kita dan mampu mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang tidak berguna. Sebagian dari kita mungkin ada yang punya hobi-hobi yang tidak ada gunanya di dunia dan di akhirat. Dia hobi misalkan menonton sinetron, nonton film, kemudian dia hobi untuk mancing, dia hobi bermain hal-hal yang kurang berguna. Saya tidak katakan haram. Hal-hal yang tadi saya katakan sebagian tidak haram. Namun hobi tersebut ketika hobi menonton pertandingan sepak bola dan sebagainya, dan dia tidak melihat waktu. Waktunya habis 1 jam, 2 jam, 3 jam, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Dia habiskan waktu-waktu yang sangat berharga yang merupakan waktu modal kehidupannya di dunia ini. Dia pakai untuk hal-hal yang tidak berguna. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat ini memberikan peringatan kepada kita agar tidak lalai. Allah mengatakan dalam surat At-Takatsur atau disebut dengan suratul Maqbarah, surat kuburan. Surat At-Takatsur berasal dari kata al-katsir, yaitu yang banyak, berbanyak-banyakan, bermegah-megahan, lalai. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhaakum at-takatsur. Kalian telah bermegah-megahan telah melalaikan kamu atau melalaikan kalian. Alhaakumut takatsur, berbanyak-banyakan, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Dari apa? Berbanyak-banyakan dalam apa? Dalam mencari harta, banyak-banyakan dalam harta, berbanyak-banyakan mobil, banyak-banyakan anak, bermegah-megahan di dalam kehidupan di dunia ini, bermegah-megahan dengan rumah yang ia bangun, dengan istana yang ia bangun dan sebagainya. Alhaakumut takatsur, kalian telah lalai dengan hal itu semua. Hatta zurtumul maqabir. Termasuk juga yang melalaikan kalian adalah hobi-hobi kalian yang tidak ada gunanya. Yang diantaranya sebagian orang hobi untuk mengumpulkan perangko misalkan. Kemudian hal tersebut mengambil waktu yang sangat banyak dari kehidupannya. Dan ini merupakan satu hal yang merugikan bagi seorang manusia yang diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menuntut ilmu, untuk melakukan kebaikan, kemudian dia tidak melakukan hal itu atau waktunya yang dia lakukan, yang harusnya dia lakukan untuk hal-hal tersebut, dia gunakan untuk hal-hal lain yang kurang bermanfaat. Kapan dia sadar dari kelalaiannya? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Dan ini adalah musibah, karena ketika seseorang baru sadar di kuburan, maka tidak ada waktu dia untuk memperbaiki kehidupannya. Tidak ada waktu bagi dia untuk memperbaiki dan memperbanyak amalnya, karena semua amal ibadahnya telah terputus pada saat itu. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Kalla, kalau datang setelah kata-kata kalla, kalau datang setelah larangan, setelah sesuatu yang dilarang, maka di sini artinya adalah larangan dengan sangat keras. Kalla, artinya jangan kalian lakukan bermegah-megahan tadi, jangan kalian lakukan hal-hal yang melalaikan kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalla saufa ta'lamun. Hentikanlah perbuatan-perbuatan kalian, karena kalian nanti akan mengetahui. Kapan kalian mengetahui? Di kuburan. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian kalian akan mengetahui. Dan janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui. Thumma, kemudian, tapi ada jeda waktu. Kapan kalian akan mengetahui? Yang kedua kali, di akhirat nanti kelak kalian akan tahu. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan perbuatan yang yakin, dengan pengetahuan yang yakin. Suatu saat nanti kalian akan mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Keyakinan terbagi menjadi 3. Ada namanya ilmul yaqin. Artinya pengetahuan yang yakin. Kita yakin ada Allah. Ini disebut ilmul yaqin. Kita tahu dan yakin ada surga, ada neraka. Karena kita mengetahui dengan sumber yang pasti. Maka kita memiliki ilmul yaqin. Pengetahuan yang sangat meyakinkan.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua nanti ada namanya ainul yaqin, yaitu melihat dengan keyakinan, sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Di sini namanya ainul yaqin. Ketika kita melihat Allah Ta'ala, ketika kita melihat surga, melihat neraka, maka di situ kita memiliki ainul yaqin. Kemudian haqqul yaqin, yaitu masuk ke dalam sesuatu. Ketika sudah masuk surga, masuk neraka, baru kita haqqul yaqin. Ketika kita melewati neraka, maka haqqul yaqin bahwa hal-hal tersebut, keyakinan yang kita yakini adalah suatu hal yang sangat hak dan sangat benar. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Kalian akan benar-benar melihat neraka jahanam, neraka jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Ini sudah kepastian. Artinya semua manusia akan melihat neraka. Karena kita akan melewati neraka. Kalau kita orang yang baik, soleh, maka akan melewati neraka tersebut dan selamat. Tidak akan masuk ke dalam neraka. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Semua manusia akan melewati neraka, bukan masuk ke dalam neraka. Orang Kristen salah paham, mereka menganggap bahwa orang Islam pasti masuk neraka. Tidak, kita akan melewati neraka. Lewat jembatan nanti akan melewati neraka jahanam, semua orang akan melewati. Ada yang melewati dengan sangat cepat seperti kilat. Kemudian ada yang melewati dengan seperti orang berlari, seperti orang berjalan dan sebagainya. Ada yang jatuh ke dalam neraka. Semua tergantung dari amal perbuatannya. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin. Yaitu kalian akan melihat neraka dengan 'ainul yaqin. Kita akan benar-benar melihat neraka jahanam dengan mata kepala kita sendiri. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Akan ditanya nikmat aman, kemudian nikmat udara, kemudian nikmat makanan, kemudian nikmat pakaian, kemudian semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, besar atau kecil akan ditanya. Oleh karena itu jangan lupa ketika Allah berikan kepada kita nikmat, untuk kita selalu mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Maka juga jangan menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Punya mobil, maka gunakan mobil itu untuk hal-hal yang baik, untuk pergi ke masjid, untuk pergi ke pengajian, untuk menjenguk orang sakit, untuk membantu orang dan sebagainya. Punya harta, maka jangan sia-siakan nikmat yang Allah berikan. Manusia Allah berikan nikmat, kebaikan. Allah permudah tentang suatu kebaikan, Allah permudah. Ada seorang yang mudah sholat, mudah baca Quran, mudah belajar agama. Ada yang mudah berinfak, punya uang banyak, mudah infak baginya. Ada yang mudah puasa, ada yang mudah melakukan kebaikan-kebaikan yang tidak mudah dilakukan orang lain. Orang lain ketika infak sulit, dia sudah memiliki sifat karam, sifat dermawan, kemudian dia memiliki harta. Maka di sini gunakan hal tersebut sebagai kekuatan kita, kekuatan pribadi kita. Ada orang yang punya sifat dia suka belajar. Untuk belajar agama dia suka, maka gunakan untuk belajar agama Allah dan hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang punya sifat senang membantu orang lain. Ini adalah kebaikan yang Allah buka kepada kita, maka gunakan kebaikan itu dengan baik, jangan sia-siakan. Gunakan nikmat tersebut dan jadikan itu sebagai kekuatan bagi kita. Dan setiap manusia memiliki kelemahan. Ada yang punya kelemahan, ada orang yang memiliki sifat pelit, dirinya sulit untuk infak. Maka di sini lawan kesulitan tersebut sebisanya. Ya. Dan juga positifnya, maka dia lakukan hal positif yang dia miliki, sifat baik yang dia miliki, maka dia gunakan sifat baik itu untuk meraih surga Allah Ta'ala. Adapun sifat jelek, maka dia usahakan untuk memperkecil kejelekan tadi sebisanya. Orang yang bermalas, sulit untuk sholat, maka dia wajib untuk sholat wajib, kemudian dia lakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Orang yang agak susah berpuasa, dia lakukan puasa yang wajib, adapun kebaikan lainnya, maka yang Allah buka, yang Allah mudahkan baginya dia lakukan. Seperti itu caranya agar kita bisa melakukan kebaikan dan juga bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita dan tidak menyia-nyiakannya. Jangan kita punya kebaikan, kita punya suatu sifat yang baik, kita sabar, tekun, kemudian kita gunakan untuk mancing ikan. Sekali dua kali tidak masalah, sebentar kita lakukan hal tersebut tidak ada masalah. Kalau kita lakukan
dengan akal, kemudian kita lakukan dengan menghitung waktu yang kita miliki, tidak ada masalah. Namun ketika dia gunakan seluruh waktunya, ketekunannya, kesabarannya untuk mancing ikan saja, maka di sini dia akan kehilangan modal kehidupannya, itu waktu yang sangat berharga. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Sebagaimana Allah katakan. Maka oleh karena itu, gunakan ketekunan tersebut, kesabaran tersebut untuk hal-hal yang lebih baik baginya, untuk hal-hal yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Juga hal-hal lainnya jangan digunakan untuk hal-hal positif yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki, jangan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, agar kehidupan kita di dunia ini bermanfaat dan agar timbangan kita nanti di akhirat semakin kuat dan semakin berat, dan kita selamat dari kerugian ketika hidup di dunia. Allahu a'lam, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.